Saya kelompok 3, Prof. Oh, kamu yang presentasi ya? Iya. Kalau Gilang? Saya kelompok 7, Prof. Kelompok 7. Yang kelompok 2 siapa kelompok 2? Yang kemarin presentasi terakhir? Iya, Prof. Anggun. Anggun ya? Jadi Ya. Anggun yang kamu jadi operator ya? Iya, Prof. Ya. Nanti yang kelompok 4 itu Gilang nanti yang jadi. Ya benar ya? Oh, bukan Gilang sih. Siapa tadi? Rizky ya? Baik, Prof. Jadi seperti yang kemarin presentasinya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nanti diikuti tanya jawab dan komentar. Ya. Tanya jawab dengan komentar itu maksudnya kalau memang ada yang mau ditanyakan, tapi kalau nggak ada yang ditanyakan, ingin memberi masukan atau apa, ya ingin memberi masukan atau komen, ya silakan. Jadi tidak harus bertanya, tapi bisa ngasih komentar ya. Ya, kalau ngasih komentar kan nggak perlu jawaban gitu ya. Oh ya, ya minimal 3 kelompok lah. Setiap kelompok ada perwakilannya minimal. Kalau materinya menarik bisa lebih dari 3 kelompok gitu. Ya, saya kira itu. Saya persilakan Anggun. Terus saya tambah Nur Sofa ini saya taruh di co-host. Nanti kalau ada yang belum masuk atau yang terlempar keluar mau masuk lagi, kamu admit ya. Sofa ya. Baik, Prof. Kamu nggak pernah on cam, Sofa, kenapa? Nggak apa-apa, Prof. Ya wis. Saya kira nggak bisa on cam. Ya sudah, Anggun mulai aja. Ya, baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun selaku moderator. Recording in progress. Pada pertemuan hari ini. Selanjutnya untuk kelompok 3 memulai presentasi perwakilan dari kelompok 3 saya persilakan. Sebelumnya dari kelompok 3 kelompok 4 itu materinya di-share di WA ya? Sudah ada, Prof. Sudah, Prof. Di WhatsApp. Sudah ya? Coba lihatnya di Gimana? Belum saya buka ininya, tak? Screen-nya. Belum bisa, Prof. Oh ya, sudah. Ya. Tadi sebenarnya Nur Sofa bisa kan jadi co-host. Ya sudah. Anggun. Apakah sudah terlihat? Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Aziza Hidayat dari kelompok 3 bersama dua rekan saya, yaitu Ragilia Rahma Maulidia dan Wahyu Adinila Rasati. Kami akan mempresentasikan tema yang ketiga, yakni lokasi pabrik biodiesel. Lokasi pabrik mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan, sehingga pemilihan lokasi pabrik harus ditentukan dalam pembangunan di awal perencanaan. Lokasi mempengaruhi fixed cost dan juga variable cost, mempengaruhi faktor produksi dan juga distribusi, sehingga pemilihan lokasi pabrik harus memperhatikan kesejahteraan industri dan juga pengaruhnya terhadap daerah yang dipilih. Parameter pemilihan lokasi pabrik dilihat dari 7 parameter. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku, yang kedua ada lokasi pemasaran produk, yang ketiga ada utilitas, di mana utilitas dibagi menjadi 2, yaitu listrik dan air. Keempat ada sumber tenaga kerja, 5 ada aksesibilitas dan fasilitas transportasi, yang keenam ada hukum dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut, dan yang ketujuh adalah iklim dan topografi dari lokasi yang dipilih. Kami masuk ke parameter yang pertama, yaitu ketersediaan bahan baku, di mana ketersediaan bahan baku menjadi parameter yang penting dalam pemilihan lokasi pabrik. Untuk pabrik biodiesel dari bahan baku CPO ini, kami memilih dari 3 provinsi dengan ketersediaan crude palm oil yang melimpah dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Sehingga 3 provinsi tersebut, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020, kami sajikan dalam data yang tersedia pada slide. Crude palm oil yang tersedia di Provinsi Riau pada 2020 sebanyak 9.984.315. Di Sumatera Utara ada 5.776.781 ton, dan di Kalimantan Tengah sebanyak 7.685.770 ton. Selanjutnya, parameter yang kedua ada lokasi pemasaran, di mana lokasi pemasaran ini harus mudah dijangkau karena dia akan mempengaruhi biaya distribusi produk, pengangkutan produk, dan juga pemasaran kepada industri yang membutuhkan produk. Berikut kami sajikan dalam tabel, yaitu lokasi pemasaran dari beberapa nama perusahaan dan juga lokasinya. Ada PT Cemerlang Energi Angkasa yang berlokasi di Dumai, Riau. Ada PT Wilmar Bioenergi Indonesia di Medan Kampai, ada PT Musimas di Kepulauan Riau, Kota Batam lebih tepatnya, ada PT Bayas Biofuel di Indragiri, PT LDC Indonesia di Bandar Lampung, Ciliandra Perkasa di Dumai, dan yang terakhir ada PT Permata Hijau Palm Oleo di Medan, Sumatera Utara. Masuk ke parameter yang ketiga, yaitu utilitas, dibagi menjadi 2, yaitu listrik dan air, di mana ketersediaan listrik menjadi salah satu faktor penunjang pabrik yang sangat penting. Dan ketersediaan listrik ini kami dapatkan dari berapa banyaknya kapasitas terpasang dari pembangkit listrik tenaga listrik yang ada di sana. Selanjutnya, untuk ketersediaan air, kami dapatkan dari berapa banyaknya sungai yang mengalir di provinsi tersebut. Datanya akan disajikan dalam tabel pada slide selanjutnya. Berdasarkan data dari Perusahaan Listrik Negara atau PLN tahun 2020, ketersediaan listrik dari kapasitas terpasang dalam satuan megawatt pada Provinsi Riau ada 194,81 megawatt, di Sumatera Utara sebanyak 106,74 megawatt, dan Kalimantan Tengah sebanyak 43,6 megawatt. Sedangkan untuk ketersediaan air bersumber dari data PUPR tahun 2019, jumlah daerah aliran sungai atau DAS pada 2019 di Riau sebanyak 40, Sumatera Utara sebanyak 5, dan Kalimantan Tengah sebanyak 84 sungai. Parameter selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk parameter selanjutnya yaitu parameter sumber dari tenaga kerja. Untuk ketersediaan sumber daya manusia menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dalam merancang suatu pabrik. Lingkungan yang memiliki lebih banyak sumber tenaga kerja yang memadai tentunya akan lebih ideal untuk dijadikan target pembangunan suatu pabrik.
karena akan lebih mudah mempekerjakan masyarakat sekitar dibandingkan masyarakat dari daerah lain. Berikut data jumlah penduduk dengan usia produktif bekerja pada Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Diambil dari sumber sensus penduduk 2020 Badan Pusat Statistik. Total penduduk dari kelompok umur 15 sampai 64 tahun di Provinsi Riau yaitu 4.415.792. Kemudian untuk di Sumatera Utara dengan kelompok umur yang sama 15 sampai 64 tahun jumlah penduduknya 10.250.666. Kemudian untuk di Kalimantan Tengah dengan total 1.889.199. Dengan banyaknya jumlah penduduk dapat memudahkan pabrik biodiesel untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, pertimbangan upah tenaga kerja juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Berikut merupakan data upah minimum di tahun 2021 di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Dengan jumlah di Provinsi Riau yaitu 2.888.564, di Sumatera Utara 2.499.423 rupiah. Untuk di Kalimantan Tengah yaitu 2.903.145 rupiah. Sumbernya dari Kemenaker 2021. Kemudian parameter selanjutnya yaitu aksesibilitas dan fasilitas transportasi. Aksesibilitas dan fasilitas transportasi juga menjadi faktor dalam memilih lokasi pabrik. Penyediaan bahan baku maupun pemasaran tentu akan membutuhkan kedua faktor tersebut agar pabrik dapat berjalan dengan baik. Aksesibilitas dan fasilitas transportasi ini melingkupi jalan, bandara, dan pelabuhan. Diambil dari sumber PUPR 2019, terdapat jumlah bandara di Provinsi Riau yaitu sebanyak 7, jumlah pelabuhannya 1, kemudian untuk panjang jalannya ada 1.336,61 km. Untuk di Provinsi Sumatera Utara, jumlah bandaranya 10, jumlah pelabuhan 1, dan panjang jalannya 3.005,65 km. Untuk di Kalimantan Tengah, jumlah bandaranya yaitu 5, jumlah pelabuhannya 1, panjang jalannya 2.002,68 km. Untuk parameter selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wahyu Adinda. Ya, parameter selanjutnya yaitu dari hukum dan peraturan. Di hukum dan peraturan di Provinsi Riau terdapat di dalam Perda nomor 10 tahun 2018 tentang rencana tata wilayah provinsi. Di Sumatera Utara terdapat di dalam Perda nomor 2 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sampai 2037. Dan di Kalimantan Tengah diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sampai 2035. Berikutnya parameter iklim dan topografi. Di Provinsi Riau, kondisi geografis sangatlah mendukung dengan luas wilayah provinsi adalah 87.023,66 km persegi yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1.700 mm sampai 4.000 mm per tahun. Riau merupakan wilayah beriklim tropis sehingga suhu udara maksimum antara 35,1 derajat Celcius dan suhu minimum antara 21,8 derajat Celcius. Dilihat dari topografinya, Provinsi Riau memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2%. Secara umum topografi Riau di Provinsi Riau merupakan dataran rendah dan sedikit bergelombang. Di Provinsi Sumatera Utara termasuk di dalam iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin pasat dan angin muson. Kelembapan udara rata-rata
78 sampai 91% dengan curah hujan 800 sampai 4000 mm per tahun dan penyinaran matahari 43%. Berdasarkan topografinya, Sumatera Utara dibagi atas 3 bagian, yaitu timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit, dan barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah pantai timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921 km persegi atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur. Kelembapannya tinggi, dengan curah hujan relatif tinggi pula. Pada bulan Mei hingga September, curah hujan ringan, sedangkan Oktober hingga April, curah hujan relatif lebat akibat intensitas udara yang lembab. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan di air disebabkan kondisi hutan yang kritis. Kemudian ada di Kalimantan Tengah, sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah. Ketinggiannya berkisar antara 0 sampai 150 meter dengan kemiringan 0 sampai 8%. Daerah seperti pantai dan rawa terdapat di wilayah selatan serta dataran dan perbukitan berada di wilayah bagian tengah dan pegunungan berada di bagian utara dan barat daya. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kalimantan Tengah rata-rata mendapat penyinaran matahari sekitar 60% per tahun, udara relatif panas sehingga siang hari mencapai 34 derajat Celcius dan pada malam hari sekitar 23 derajat Celcius, sedangkan rata-rata curah hujan per tahunnya relatif tinggi yaitu mencapai 200 mm. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil pertimbangan dengan parameter di atas, kami memilih Provinsi Riau sebagai lokasi pabrik biodiesel dengan beberapa alasan sebagai berikut, yaitu yang pertama dari sisi ketersediaan bahan baku. Provinsi Riau merupakan produsen CPO terbanyak di Indonesia, yang kemudian disusul dengan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai produsen CPO di Indonesia. Yang kedua, dari sisi lokasi pemasaran, dapat dilihat bahwa terdapat 5 perusahaan yang menggunakan biodiesel dalam proses produksinya. Yang ketiga, untuk kebutuhan listrik, Provinsi Riau memiliki kapasitas yang tinggi daripada provinsi lain. Kemudian alasan keempat, dari sumber tenaga kerja di Provinsi Riau memiliki sumber daya manusia di usia produktif lebih banyak dari provinsi lain. Dan yang kelima, dari aspek hukum dan peraturan, Provinsi Riau memiliki aturan yang lebih menunjang dan membantu industri, khususnya industri yang berkaitan dengan kelapa sawit dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Jadi pemilihan lokasi pabrik di Provinsi Riau dilakukan tepatnya di Kota Dumai dengan memperhatikan acuan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nomor 10 Tahun 2018. Pemilihan lokasi ini juga didukung dengan data bahwa Kota Dumai merupakan sebuah kota yang dialokasikan sebagai kawasan industri, khususnya industri perminyakan dan industri kelapa sawit. Lokasi yang direncanakan juga dekat dengan pelabuhan dan dekat dengan sungai sebagai salah satu sumber utilitas dan juga akses transportasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang ditanyakan. Saya mau bertanya kepada kelompok 3. Ya, selamat pagi, saya Haris dari kelompok 15. Ingin menanyakan kepada kelompok 3,
untuk tata letak lokasi pertimbangannya kan luasan pabrik ya. Apakah dari kelompok 3 ini mempertimbangkan luasan pabrik apabila nantinya pabrik biodiesel ini berekspansi atau menambah produksinya, apakah luasan pabriknya itu dapat mencukupi di lokasi kawasan industri Dumai itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Harits atas pertanyaannya. Kami mohon izin sebentar untuk berdiskusi kepada Prof. Mahfud. Ya, kenapa? Ya, kami mohon izin sebentar Prof. untuk berdiskusi sebentar. Oh iya. Ya. Izinnya moderator aja. Oh baik, Prof. Ya. Yang dibandingkan berapa lokasi tadi? 3, Prof. Oh 3 ya. Jadi Riau, terus Kalimantan di mana? Kalimantan Tengah. Oh Kalimantan. Ya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Oh. Cuma kok nggak ada pentabelan ya, dibuat semacam tabel. Misalkan dibandingkan ketiga itu, misalkan dari sumber airnya, tenaga kerjanya, ketersediaan pelabuhannya, terus peraturannya, itu kamu buat tabel gitu, semacam perbandingan ketiga lokasi gitu ya, sehingga dari itu nanti ada scoring, dibuat skor gitu loh, skornya misalkan lokasi Riau sama Medan ya tadi ya, Sumatera Utara itu misalkan skornya berapa, beda-beda ya. Jadi ada satu metodologi untuk memilih gitu loh ya, dikasih skor gitu
salah betul nanti kan masalah, tapi paling tidak sudah berusaha melakukan scoring ya. Nah dari scoring itu nanti kelihatan mana yang skornya paling tinggi, itu yang dipilih gitu. Ya. Yeah. Kalau skornya sama, ya mungkin ada pertimbangan tertentu sehingga harus milih ini gitu ya. Ini kayaknya belum ada, kamu tahu-tahu langsung milih Riau tanpa ada scoring. Sebetulnya ada metode ya, ada metode selain scoring, terus nanti ada metode untuk, kalau tidak salah diajari di pelajaran apa itu ya. Terus dari scoring itu nanti kelihatan gitu mana yang tertinggi nilainya sebagai tempat atau lokasi yang terbaik ya untuk dipilih ya, kecuali kalau dikalahkan sama aturan ya, peraturan, karena peraturan tidak bisa dihindari gitu ya. Ya baik Prof, kami belum membuat tabel untuk scoringnya. Nanti tambah itu ya. Ya. Baik Prof Mahfud. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Harits. Dari hasil diskusi kami, ya kami mempertimbangkan luasan pabrik karena kawasan yang ada di sana wilayahnya juga cukup luas. Tuh. Nah, Mas Harits, saya Rizky Azza dari program kelompok 3 juga akan menambah jawaban dari Mbak Adinda Larasati. Jadi kan kami memilihnya di Provinsi Riau ya, dikarenakan pertimbangan utama untuk kasus yang ditanyakan oleh Mas Harits, yaitu perluasan lokasi pabrik di Provinsi Riau ini kan untuk luas wilayahnya sekitar 87.000 sekian kilometer persegi ya, sehingga untuk daerah industrinya juga cukup besar. Apabila kami akan melakukan perluasan pabrik, masih memungkinkan seperti itu. Mungkin ada sanggahan dari Mas Harits selaku dari jawaban kami? Ya cukup Mbak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mas Harits atas pertanyaannya. Permisi, saya mohon izin bertanya. Untuk yang saya izin bertanya kepada Prof. Mahfud. Untuk yang tadi scoring itu apakah batasannya itu seperti apa ya Prof? Untuk dari masing-masing aspek seperti lokasi, bahan baku dan lain-lain. Pokoknya faktornya ya bahan baku misalkan ya, itu dilihat arealnya ya. Mungkin areal yang dekat situ itu berapa. Nah, itu scoringnya 1 sampai 10 gitu. Kalau misalkan sangat melimpah gitu ya, bahan bakunya ya berarti 10. Tapi kalau bahan bakunya
pas-pasan ya, skornya mungkin 6 atau 7 gitu ya. Jadi memang relatif pokoknya, tapi ada scoring gitu ya. Misalkan bahan baku, terus menyangkut air misalkan ya, sungai, mungkin di 2 lokasi itu ada sungai yang hampir sama ya, berarti scoringnya sama, mungkin 10 atau 9 karena sungainya tersedia. Kemudian yang berikutnya misalkan pelabuhan. Nah, kalau di situ dekat pantai ya, yang bisa dibuat pelabuhan, kalau ada pelabuhannya sudah tersedia, pelabuhannya skornya 10. Tapi kalau belum ada, harus bangun sendiri, berarti skornya 7 atau 6 gitu, karena ada. Tapi kalau itu jauh dari pelabuhan ya, skornya bisa 5 gitu ya. Jadi relatif dengan pembandingannya gitu ya. Jadi setiap faktor tenaga kerja gitu juga gitu. Kalau sama skornya nggak apa-apa, salah satu ada yang sama, ada yang jomplang, ada ini, dan nanti di jumlah skornya yang tertinggi itu berarti itu yang dipilih gitu. Ya, bisa dipahami. Iya bisa, Prof. Terima kasih. Kalau di real ya, istilahnya di real feasibility study di dalam menentukan lokasi pabrik, yang misalkan dulu pernah di pabrik semen Gresik itu mau mendirikan pabrik, dia pilih 5 lokasi ya, di daerah Pati, daerah Trenggalek, daerah dekat mana, Sulawesi, Sumatera, ya, Kalimantan gitu dipilih. Nah itu skornya ya sama seperti ini, semua faktor termasuk kandungan batu kapurnya, karena kandungan tanah liatnya, karena kalau semen kan harus ada batu kapurnya gitu. Kalau sawit ini kan di situ ada kebun sawit apa enggak, dekat kebun sawit enggak, seberapa luas kebun sawitnya. Nah, yang paling luas dikasih skor yang lebih tinggi. Terus transportasi jalannya sudah baik apa enggak, artinya sudah tersedia ya. Misalkan di Sumatera sekarang kan ada tol, sedang dibangun tol, berarti punya scoring bisa lebih tinggi mungkin daripada Kalimantan yang belum ada tol. Nah, itu kan transportasi itu nanti kan untuk bahan penunjang, untuk tenaga kerja, untuk pemasaran, itu juga penting gitu ya. Bisa dipahami scoringnya gitu. Jadi scoringnya relatif, pokoknya dinilai 1 sampai 10 ya. Kalau ketersediaannya atau ini melimpah kasih skor 10, kalau pas-pasan 6, 7 gitu kira-kira. Ya. Memang relatif ya, tidak mudah, tapi paling tidak itu suatu metode ya, satu cara untuk membandingkan. Ini yang apa di sini? Jumlah daerah aliran sungai ya, kayak gini. Ini kok ada skornya? Itu data dari PUPR tahun 2019, Prof. Jadi daerah aliran sungai di Riau ada 40, Sumatera Utara ada 5, dan Kalimantan Tengah ada 80. Ini dijadikan scoring, misalkan yang Kalimantan 10, gitu ya. Riau 8, Sumatera Riau mungkin ya 8 ya. Ini 7 atau 6 gitu ya. Jadi dikonversi nilai seperti itu kan, ini kan mencerminkan jumlah aliran aja. Sebenarnya kalau kita butuh air kan tidak perlu banyak-banyak, yang penting ketersediaannya, walaupun sungainya 1 sama sungainya banyak sebetulnya nggak terlalu pengaruh, cuma efeknya memang mungkin nanti polusi dan sebagainya. Kalau banyak aliran sungai punya banyak alternatif gitu ya. Jadi ini sudah bagus, sudah ada skornya, nanti kamu konversi ya. Baik, Prof. Konversi gitu ya. Terima kasih untuk jawabannya, Prof.
permisi, saya izin bertanya untuk kelompok 3. Ya, silakan dilanjut. Saya Fatimah dari kelompok 1, izin menanggapi yang pertanyaan dari Mas Harif tadi, melanjutkan pertanyaan dari Mas Harif, itu terkait Riau itu kan kawasan yang strategis dan berpotensi begitu ya. Tentu banyak pihak-pihak yang juga ingin membangun pabrik di Riau. Nah, apakah ada pertimbangan dari lingkungan juga? Karena kan kalau membangun pabrik berarti juga ikut mengurangi ketersediaan lahan seperti itu. Apakah ada pertimbangan dari sisi tersebut? Lalu opsi keduanya di wilayah mana dan pertimbangannya apa? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Fatimah. Kami dari kelompok 3 izin berdiskusi sebentar ya untuk menjawab pertanyaan lanjutan dari Mbak Fatimah. Baik, terima kasih.
Permisi Mbak Fatimah. Iya. Ya, Ragilia dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fatimah. Terima kasih. Ya, mau menjawab dari pertanyaan Mbak Fatimah tadi, untuk pembangunan di lokasi Dumai tadi kan, apakah dapat mengurangi lahan? Nah, kebetulan di sini ada peraturan dari dan hukum dari Provinsi Riau itu yang menyebutkan dan lebih menunjang dan membantu industri khususnya di industri yang berkaitan dengan kelapa sawit. Di peraturan Perda nomor 10 tahun 2018 tentang rencana tata wilayah provinsi. Izin menambahkan jawaban dari Ragilia untuk Mbak Fatimah. Jadi mengapa kami mempertimbangkan lokasi pembangunan di Riau, memang akan terjadi pengurangan lahan ya di sana, tapi itu sudah diatur dalam Perda nomor 10 tahun 2018 tentang rencana tata wilayah provinsi selama sekian tahun ke depan. Karena mempertimbangkan hal itu, maka dari itu kami memilih Riau sebagai lokasi yang utama. Dan menjawab pertanyaan kedua tadi, apabila di Riau tidak bisa didirikan pabrik, maka lokasi kedua sebagai alternatif di mana kami lebih memilih di Kalimantan Tengah, dikarenakan untuk pabrik biodiesel ini pertimbangan utamanya adalah ketersediaan bahan baku. Dan berdasarkan data dari permisi di sini, Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020, untuk data ketersediaan bahan baku crude palm oil pada 2020 adalah yang tertinggi kedua setelah Riau. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Fatimah terkait dengan jawaban kami? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fatimah atas pertanyaannya. Berikut presentasi dari kami dan sesi tanya jawab. Kami kembalikan kepada moderator Mbak Anggun. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya tadi. Selanjutnya untuk kelompok 4, untuk perwakilan kelompok 3 bisa mengambil alih untuk menjadi moderator selanjutnya. Monggo, Mbak Rizky Aziza mungkin menjadi moderator selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Anggun, moderator kelompok 3. Perkenalkan, selamat pagi semuanya. Saya Rizky Aziza, selaku moderator untuk presentasi kelompok 4. Kepada kelompok 4, apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Izin share screen ya, teman-teman. Ya, tempat dan waktu dipersilahkan, Mbak. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak Ardita. Bisa dimulai untuk presentasinya. Baik, terima kasih untuk Mbak Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 4 bersama teman-teman saya akan mempresentasikan neraca massa pabrik biodiesel dari CPO. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri Ardita Era Anjani dan Odina Nadiasari dan Nursyova Lira dari Munte. Untuk
slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perhitungan neraca massa pabrik biodiesel dari crude palm oil atau CPO berdasarkan pada data-data berikut. Yang pertama, kapasitas produksi adalah 200.000 kiloliter per tahun. Densitas biodiesel adalah 870 kg per meter kubik. Laju massa biodiesel adalah 174 juta kilogram biodiesel per tahun. Hari kerja 330 hari per tahun. Jam kerja adalah 24 jam per hari. Basis perhitungan 1 jam operasi. Dan laju CPO-nya 22.088,87 kg CPO per jam. Komposisi crude palm oil yaitu trigliserida dengan massa 20.929,2 dengan fraksi massa 0,9475. Free fatty acid memiliki massa 1.104,4433 dengan fraksi massa 0,05. Fosfolipid 37,5511 dengan fraksi massa 0,0017. Karotennya 17,4502 dengan fraksi massa 0,0008 dan tocoferol dengan tocotrienol memiliki massa 0,2209 dan memiliki total 22.088,8664. Untuk neraca massa pertama yaitu mixing degamer. Tujuannya untuk mereaksikan CPO atau fosfolipid, lebih tepatnya fosfolipid, dengan asam fosfat 85% sehingga didapatkan gam fosfat dan kalsium hipofosfat, CaHPO4. Kondisi operasinya merupakan temperatur 60 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Diasumsikan bahwa reaksi terkonversi sempurna dan reaksinya adalah fosfolipid ditambah asam fosfat menjadi gam fosfat dan CaHPO4. Berat molekul dari fosfolipid di sini adalah 724 kg per kilomol dan berat molekul dari gam fosfat adalah 686 kg per kilomol. Dan berikut adalah neraca massa dari tangki degamer. Pertama, dari tangki CPO terdapat beberapa komponen yaitu trigliserida, free fatty acid, fosfolipid, karoten, tocoferol, dan tocotrienol. Sedangkan di laju kedua terdapat asam fosfat 85% dan air 15%, sehingga dihasilkan menuju tangki bleaching yaitu trigliserida, free fatty acid, karoten, tocoferol, tocotrienol, gam fosfat, CaHPO4, dan H2O. Persamaan umum neraca massa pada umumnya merupakan akumulasinya adalah massa masuk dikurang massa keluar ditambah generasi dikurang konsumsi. Dikarenakan pada alat ini tidak ada reaksi, maaf ini ada sedikit koreksi sebenarnya. Di dalam neraca massa ini terdapat reaksi yaitu fosfolipid ditambah asam fosfat menjadi gam fosfat dan CaHPO4. Mol fosfolipidnya sendiri, massa fosfolipid dibagi BM fosfolipid sama dengan 37,55 kg per jam dibagi 724 kg per kilomol sehingga dihasilkan 0,0519 kmol per jam. Dan mohon izin sebentar. Maka di sini terdapat generasi dan konsumsi. Dan persamaannya masih berlaku yang akumulasi sama dengan massa masuk dikurang massa keluar ditambah generasi kurang konsumsi. Next. Massa asam fosfat yang masuk merupakan mol asam fosfat dikali BM-nya 0,0519 kmol per jam dikali 98 kg per kilomol. Maka di massa asam fosfat yang masuk itu adalah 5,0829 kg per jam. Dan persen asam fosfat yang ditambahkan adalah 0,027%.
Dan berikut adalah tabel neraca massa input dari tangki degaming. Next. Dan ini direaksikan dengan, kalau misalnya di sini yang fosfolipidnya -1, kemudian asam fosfatnya juga -1, molnya sama, dan produknya merupakan CaHPO4 dan gam fosfat, sehingga outputnya adalah demikian. Untuk dialirkan ke tangki bleaching. Next. Tangki bleaching ini memiliki tujuan untuk mengabsorpsi impurities dan gam dari proses degaming dengan menggunakan bleaching earth. Kondisi operasinya memiliki temperatur 110 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Dosing bleaching earth-nya itu merupakan 1,4 dari feed CPO yang masuk. Diasumsikan bahwa gam fosfat dan CaHPO4 terbawa oleh bleaching earth. Kemudian air, tocopherol, tocotrienol, dan karoten terikat oleh bleaching earth dan akumulasinya sama dengan 0. Dan berikut adalah gambaran neraca massa dari tangki bleaching. Dari degamer dimasukkan ke bleaching dan dimasukkan bleaching earth sehingga sehingga outputnya adalah triglycerida, free fatty acid, dan spent earth. Di mana spent earth ini merupakan dari bleaching earth, karoten, tocopherol, tocotrienol, gam fosfat, CaHPO4, dan H2O. Next. Persamaan umum neraca massanya, akumulasi sama dengan massa masuk kurang massa keluar ditambah generasi kurang konsumsi. Dikarenakan pada alat ini tidak ada reaksi terjadi, maka akumulasinya massa masuk kurang massa keluar, sehingga karena kita pada proses steady state dan akumulasinya sama dengan 0, maka massa masuk sama dengan massa keluar. Dan berikut adalah tabel neraca massa dari tangki bleaching. Kemudian di filter press. Filter press sendiri memiliki tujuan untuk memisahkan spent earth dan impurities dengan minyak dengan menggunakan alat filtrasi. Kondisi operasinya temperaturnya 110 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Diasumsikan bahwa di dalam filter press ini 1% liquid terikut dalam solid dan 100% padatan impurities terpisah. Dan berikut adalah gambaran neraca massa dari filter press. Dari tangki bleaching terdapat TGA, FFA, dan spent earth. Kemudian masuk dalam filter press sehingga dipisahkan antara spent earth dan oilosis dan TGA dan FFA. Dari aliran 7 ini dialirkan menuju tank reaktor esterifikasi. Next. Neraca massanya seperti sebelumnya, diasumsikan bahwa akumulasinya sama dengan 0, maka bisa diasumsikan bahwa massa masuk sama dengan massa keluar. Dan berikut adalah tabel neraca massa dari filter press sendiri. Next. Kemudian masuk ke reaktor esterifikasi. Reaktor esterifikasi memiliki tujuan untuk mereaksikan kandungan asam lemak bebas atau free fatty acid dengan bantuan metanol dan katalis supaya menjadi methyl ester. Kondisi operasinya memiliki temperatur 60 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Reaksi yang terjadi adalah free fatty acid-nya ditambah metanol menjadi methyl ester ditambah H2O. Konversi reaksinya 93%, menggunakan katalis HCl dengan konsentrasi 36%, kebutuhan HCl sebagai katalisnya itu 0,01 kg HCl per kilogram reaktan. Konsentrasi metanolnya 97%, dan BN dari masing-masing komponen dari FFA 256, metanol 32, HCl 36,5, dan methyl ester 270. Dan berikut adalah gambaran dari neraca massa reaktor esterifikasi. Dari filter press terdapat triglycerida dan free fatty acid dialirkan, kemudian dimasukkan metanol dan air.
dan HCl dengan air sehingga direaksikan di dalam reaktor esterifikasi dan outputnya adalah trigliserida, free fatty acid, metanol, HCl, H2O, dan methyl ester. Next. Dan berikut adalah yang pertama, sebelum kita mencari, mohon maaf, untuk menghitung mol free fatty acid, yaitu massa FFA dibagi BM FFA, yaitu 1093,4 kg per jam dibagi 256 kg per jam, sehingga didapatkan molnya merupakan 4,271 kmol per jam. Mol free fatty acidnya konversi 93%, yaitu 0,93 dikali 4,27109 kmol per jam, sehingga mol yang bereaksi adalah 3,972 kmol per jam. Di sini yang menjadi limiting reaktan adalah sebenarnya metanol, cuma yang diketahui molnya itu adalah dari asam oleat. Di sini C6H32O2, kalau nggak salah saya asam oleat. Mula-mulanya adalah 4,27109 dan direaksikan karena konversinya 93%, sehingga didapatkan yang direaksikan itu 3,972115 dan mol sisanya adalah 0,298 sekian. Sedangkan metanol diasumsikan mol mula-mula dengan mol yang bereaksi sama, yaitu 3,972 dan sisanya sama dengan 0. Mol yang dihasilkan adalah methyl ester dengan mol 3,972 1 sekian dan H2O-nya memiliki mol yang sama. Next. Mol FFA yang tersisa adalah 0,2999 kmol atau bisa diasumsikan sebagai 0,3 kmol. Berat metanol yang digunakan adalah 3,972 kmol dikali 36,5 kg per kmol, sehingga didapatkan berat metanol 127,11 kg, dan berat HCl yang digunakan merupakan 0,01 dikali berat reaktan metanol yang telah kita cari tadi, yaitu 0,01 dikali 127,11, sehingga didapatkan berat HCl yang digunakan itu 1,2711 kg. Berikut adalah tabel dari neraca massa reaktor esterifikasi, namun ini bagian dari inputnya. TGA yang masuk, dan ini merupakan reaksi yang keluar dari reaktor esterifikasi. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu dari reaktor esterifikasi lanjut ke reaktor transrifikasi, di mana tujuan di reaktor transrifikasi ini untuk mereaksikan antara senyawa trigliserida menjadi methyl ester dengan bantuan katalis NaOH dan reaktan metanol. Pada proses ini dianggap konversi reaksi yang terjadi yaitu 98% dengan konsentrasi NaOH 0,5 molar dan kebutuhan NaOH sebagai katalis sebesar 0,01 kg per kilo reaktan. Dengan kadar metanol yang digunakan yaitu 97%. Pada reaktor transrifikasi ini terjadi reaksi antara trigliserida ditambah dengan metanol menjadi 3 methyl ester dan gliserol, di mana untuk aliran yang masuk yaitu aliran 10 yang dari reaktor esterifikasi yang terdiri dari PGA, FFA, metanol, HCl, H2O dan methyl ester, kemudian ditambahkan dengan metanol dan H2O dan NaOH serta H2O. Kemudian akan dialirkan menuju ke aliran 13 yaitu menuju washing tower dengan kandungan TGA, FFA, HCl, H2O, methyl ester, NaOH dan gliserol. Ini merupakan neraca massa dari reaktor transrifikasi. Lanjut.
Yang selanjutnya setelah dari reaktor transrifikasi maka akan diteruskan ke splitter metanol, di mana tujuan dari splitter metanol ini untuk memisahkan antara metanol yang menuju reaktor esterifikasi dan reaktor transrifikasi. Next. Ini merupakan blok diagram dari splitter metanol, di mana dari tangki metanol tadi, dari aliran 14 yang berisi metanol dan H2O, kemudian aliran keluarnya yaitu dari reaktor esterifikasi dan yang berisi metanol dan H2O, kemudian untuk aliran 12-nya yaitu untuk menuju reaktor transrifikasi berisi metanol dan H2O. Ini merupakan neraca massa dari splitter metanol, di mana di splitter metanol ini kan tadi hanya untuk memisahkan aliran metanol yang menuju esterifikasi dan transrifikasi, sehingga untuk aliran keluar dan masuknya sama. Selanjutnya setelah dari splitter metanol dilanjut ke mixer NaOH, di mana mixer NaOH ini bertujuan untuk melarutkan NaOH padatan dengan bantuan H2O. Pada mixer NaOH ini kondisi operasinya yaitu suhunya 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Aliran yang masuk menuju ke mixer NaOH ini tadi dari gudang penyimpanan NaOH yang berisi NaOH kemudian ditambahkan dengan H2O. Yang selanjutnya aliran keluarnya ini menjadi NaOH dan H2O yang akan menuju reaktor transrifikasi. Berikut merupakan neraca massa dari mixer NaOH. Selanjutnya dari mixer NaOH itu dilanjut ke washing tower, di mana tujuan di washing tower ini untuk pencucian dan juga untuk memisahkan antara lapisan metil ester dengan bahan lainnya. Pada proses ini itu penambahan jumlah air untuk pencucinya yaitu sebesar 50% dari jumlah larutan yang masuk. Untuk yang masuk ke washing tower ini dari reaktor transrifikasi aliran 13 yang berisi TGA, FFA, HCl, H2O, metil ester, NaOH dan gliserol, kemudian ditambahkan H2O. Setelah itu keluarannya yaitu TGA, FFA, H2O, HCl, metil ester, NaOH dan gliserol yang akan dialirkan ke dekanter. Ini merupakan neraca massa dari washing tower. Selanjutnya, untuk proses selanjutnya yaitu dekanter. Tujuan dari dekanter ini adalah untuk memisahkan minyak dengan biodiesel, air, dan katalis. Dengan kondisi operasi suhunya 30 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, dan pada alat ini prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan densitas. Densitas yang berada di atas densitas air akan dialirkan menuju tangki gliserol, dan pemisahan air dengan densitas lain diasumsikan sempurna dengan penggunaan centrifuge pada dekanter, sehingga terjadi rotasi yang membuat air dengan densitas yang lebih berat akan jatuh ke bagian bawah campuran. Berikut adalah tabel densitas senyawa dengan H2O, densitasnya 1000 kg per meter kubik, FFA 853 kg per meter kubik, TG 890 kg per meter kubik, metil ester 880 kg per meter kubik, HCl 1180 kg per meter kubik, NaOH 2130 kg per meter kubik, dan gliserol 1260 kg per meter kubik. Berikut adalah diagram alir dari proses yang terjadi di dekanter dengan inputnya dari washing tower aliran 18 dengan kandungan TGA, FFA, H2O, HCl, metil ester, NaOH, dan gliserol.
Dan outputnya ada dua, yaitu menuju tangki gliserol dengan aliran 19 yang terdiri dari NaOH, HCl, dan gliserol. Dan selanjutnya outputnya menuju evaporator dengan aliran 20, yakni dengan kandungan TGA, FFA, H2O, dan methyl ester. Persamaannya menggunakan persamaan umum neraca massa, yaitu akumulasi sama dengan massa masuk dikurangi massa keluar ditambah generasi dikurangi konsumsi. Dan karena pada proses ini tidak terjadi reaksi, maka akumulasi sama dengan massa masuk dikurangi massa keluar. Dan pada proses ini tidak ada akumulasi energi pada sistem dan berlangsung secara steady state, sehingga akumulasinya sama dengan 0 dan didapatkan massa masuk sama dengan massa keluar. Dan berikut adalah neraca massa dari proses ini. Selanjutnya yang ke-10 adalah evaporator. Tujuannya untuk menguapkan H2O yang masih tersisa dengan kondisi operasi suhunya 100 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, dan pada alat ini prinsip kerjanya menggunakan penguapan yang mengacu pada titik didih tiap larutan, dan pada proses ini H2O dihilangkan guna mencapai kemurnian. Untuk inputnya berasal dari dekanter dengan aliran 20 dengan kandungan TGA, FFA, methyl ester, dan H2O. Dengan outputnya aliran 21 yaitu H2O dan aliran 22 menuju tangki biodiesel yang terdiri dari TGA, methyl ester, dan FFA. Berikut adalah tabel titik didih senyawanya, yaitu H2O 100 derajat Celcius, FFA 351 derajat Celcius, TG-nya 265 derajat Celcius, dan methyl esternya 290 derajat Celcius. Dengan persamaan umum yang sama, dan berikut adalah tabel neraca massa dari evaporator. Selanjutnya adalah tangki biodiesel. Tujuannya untuk menampung biodiesel yang siap didistribusikan dengan komponen TGA, methyl ester, FFA dengan masanya 400, TGA-nya 414,40 kg, methyl esternya 21.478,75 kg, FFA 76,54 kg dengan total 21.969,69 kg. Selanjutnya adalah tangki gliserol. Tujuannya untuk menampung gliserol yang siap didistribusikan dengan komponen NaOH dengan massa 24,1852 kg, HCl-nya 1,27 kg, gliserolnya 2.317,7506 kg dengan totalnya 2.343,21 kg. Berikut presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Mbak Ardita dan kelompok 4 atas presentasinya. Kepada teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kelompok 4 ataupun masukan dan saran kepada kelompok 4, tempat dan waktu dipersilahkan. Mungkin kelompok 5 dan 6 mau menanggapi presentasi kelompok 4, ataupun ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Selamat pagi Mbak Jujah, saya Harits dari kelompok 10 pengen bertanya. Ya, selamat pagi Mas Harits. Silakan, monggo langsung ditanyakan ke kelompok 4. Saya ingin bertanya untuk metanol yang digunakan, kan kadarnya mengapa 97%, mungkin kenapa enggak 98% atau 99% yang seperti yang dijual di pasaran. Terus yang kedua, apakah bisa metanol itu jika ketersediaannya kurang atau produksinya kurang di pasaran, bisa digunakan etil alkohol yang sama-sama alkohol? Ya, mungkin itu. Baik, kelompok 4 mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Mas Harits.
Mohon izin sebentar untuk diskusi terlebih dahulu. Baik, dipersilahkan.
Bagaimana kelompok 4? Izin menjawab ya dari kelompok 4. Tadi pertanyaannya apakah boleh memakai selain metanol? Jawabannya cukup pakai metanol aja karena nanti akan mempengaruhi kualitas fisiknya. Karena setelah proses dari penambahan metanol itu kan ada proses pencampuran, begitu. Mas Harits Eka Febrianto, mungkin jawaban dari Mbak Ardita, apakah ada tanggapan atau bisa dicukupkan? Sudah, terima kasih atas jawabannya Mbak Ardita dan kelompok 4. Terima kasih Mas Harits atas pertanyaannya dan Mbak Ardita atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 4 atau menanggapi hal yang lain atau memberikan kritik dan saran? Untuk kelompok 4 mungkin ada yang mau ditambahkan atau dicukupkan? Dari teman-teman juga mungkin apakah ada yang mau ditanyakan lagi kepada kelompok 4? Ya, kalau nggak ada, saya komentari ya. Jadi tadi jawabannya kurang pas. Jadi kalau diganti alkohol boleh, cuma harganya lebih mahal. Tuh, itu aja. Kalau kualitasnya nggak beda jauh, ya masih bisa diterima. Cuma mahal, lebih mahal alkohol daripada metanol. Terus yang kedua, tolong dibuatkan blok ya, satu blok ya, yang masuk itu apa, yang keluar itu apa, ya. Jadi yang masuk itu bahan baku sawit, metanol, katalis, terus yang keluar itu biodiesel, terus gliserol itu dalam satu blok gitu ya. Rekapan gitu ya. Rekapan dari neraca massa total. Jadi seolah-olah semua fluid itu jadi satu blok. Ya. Itu aja saya kira. Sudah. Baik Pak, terima kasih. Ya, ditutup ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Rizky Azizah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ardita, Mbak Odina, dan Mbak Nur Syofa selaku dari kelompok 4 atas presentasinya. Maka presentasi untuk hari ini sudah selesai dari kelompok 3 dan juga kelompok 4. Dan
Saya kembalikan lagi kepada Prof. Mahfud. Terima kasih banyak, Prof. Ya, makasih. Sekian aja ya untuk kuliah hari ini. Besok nanti saya akan nambah untuk presentasi berikutnya minggu depan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.